Welcome to my channel. Halo, selamat datang di channel Bung Harpa. Salam sehat dan juga selamat hari Selasa. Kita kali ini akan bahas soal tiket ya. Jadi seperti yang mungkin kalian sudah dengar, gua nggak tahu kalian nonton ini jam berapa. Jadi hari Selasa tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat itu akan dimulai ya tiket war atau penjualan tiket pertandingan di kualifikasi Piala Dunia, di mana Indonesia akan menjamu Bahrain tanggal 20 Maret di Gelora Bung Karno. Rencananya nanti akan kick off pukul 20:45 ya. Jadi ini dipasin dengan selesainya waktu ibadah taraweh supaya tidak mengganggu rangkaian mulai dari buka puasa sampai dengan juga tentunya taraweh. Nah teman-teman, ada satu hal yang menarik. Gue mengangkat topik ini yaitu soal tentunya dapur atau finansial PSSI atau Timnas ya. Karena dari harga yang sudah dirilis oleh PSSI secara resmi ini ada kenaikan yang ya menurutku sih cukup tinggi ya buat gua dari harga tiket saat kita menghadapi Jepang dan juga Saudi bulan November lalu. Kalau kita sedikit flashback ke belakang ke bulan November tersebut, memang ada dua kategori dalam tanda kutip, artinya fans yang membeli setelah mendaftar Garuda ID memang harganya itu harga yang relatif murah lah harga sebelumnya, tapi kalau yang umum itu lebih mahal. Nah cuman kan kita diharuskan atau diwajibkan untuk punya Garuda ID dulu baru bisa beli tiket. Jadi intinya harga yang November itu lebih murah lah dibandingkan yang sekarang. Nah tentunya kita akan sedikit melihat, mengintip, dan juga nanti gue akan simpulkan ya dari kenaikan ini seperti apa implikasinya. Nah yang pertama kalau kita masuk langsung ke kategori tiket ya, jadi ada kurang lebih 4 lah, bukan kurang lebih tapi ada 4 kategori utama tiket Timnas. Jadi yang pertama tentunya premium itu ya VIP lah ya, beda lagi VVIP. Kalau VVIP itu biasanya undangan yang ada Royal Box lah kalau di luar negeri ya. Itu biasanya untuk ketua PSSI, untuk presiden dan lain-lain atau pejabat lah esko PSSI. Kalau VIP ya yang tempat, kalau yang West itu yang tempat pemain masuk. Nah kalau yang West yang sebelahnya sana. Nah jadi ini yang paling mahal, dibuka di harga 1.750.000 dari sebelumnya. Nanti gua akan share mungkin atau dari tadi perbandingan komparasi tiketnya dari sebelumnya 1,4 juta. Jadi ada kenaikan sebesar 350.000. Nah ini kalau kalian ambil kalkulator 350.000 per 1,4, ini agak sedikit matematik ya. 1,4 juta itu kenaikannya 25%. Nah kita turun sedikit ke Garuda East and West. Jadi ini kalau gue nggak salah ya, ini di sampingnya VIP. Ya nomor 2 paling bagus lah intinya. Nah kalau sebelumnya harga tiketnya itu 1 juta, sekarang naik jadi 1.250.000. Nah ini gampang hitungnya, 250.000 per 1 juta udah pasti 25%. Sama juga naiknya 25%. Nah kita geser ke Garuda South and North. Ini yang di belakang gawang ya. Ini harga tiketnya kalau dulu itu 400.000, sekarang naik 600.000. Nah kemudian upper itu yang paling atas. Kalau dulu istilah kita ya, zaman dulu nonton Liga Dunhill, Liga Kansas atau Liga Bank Mandiri itu tahun 90-an, kita bilangnya kelas kambing, itu yang paling atas ya. Waktu bangkunya masih bangku dokter, bangku kayu begitu ya. Yang biasanya kalau rusuh suka dibakar, itu dari tadinya harganya 200.000 jadi tadinya 240.000. Tadinya 240.000 jadi 300.000 ya, berarti ada kenaikan 6 per 24, itu berarti 60.000 per 240.000 itu kenaikannya 25%. Jadi kalau dirata-ratain naik 25%. Dan ini berarti juga kalau memang diasumsikan nanti kapasitas Gelora Bung Karno itu bisa sampai 78.000, tapi biasanya hanya dirilis untuk tiket itu sekitar 68 sampai 70 ribuan kecil ya. Nah sedikit gue mau kasih komparasi juga soal perbandingan dari kedua harga disparitas ini. Kalau kita mengacu pada bulan November itu secara rata-rata harga tiketnya itu Rp766.667. Nah itu
saat misalnya kita menghadapi Jepang, itu tiketnya laku sampai 75.000. Ini dengan asumsi memang 75.000 itu adalah komersil tiket semua ya. Kita nggak tahu, tapi itulah yang tercatat. Dikali tadi harga tiket 766.000 itu, maka menghasilkan uang 50, gue lupa catatannya, nanti gue tulis di sini ya itunya. Asumsinya berapa. Nah, jadi sekitar 50 miliaran lah, 50 sekian miliar. Nah, tentunya kalau dia naik 25% sekarang seperti yang tadi gue paparkan, berarti tinggal gampang aja, tinggal kita hitung 50 sekian miliar itu ditambah lagi 25%. Kenaikannya artinya bisa mencapai 70 miliar. Nah, ini tentunya sebuah angka yang sangat fantastis yang mungkin akan tercatat ya, kalau full house ya, akan tercatat sebagai income tertinggi timnas sepanjang Indonesia berdiri. Sebuah angka yang luar biasa kalau dengan asumsi nanti full house ya, karena tantangannya adalah pertama, kita akan bermain di ujung bulan Ramadan, tanggal 25 itu mungkin udah sekitar 4-5 hari lagi menjelang Ramadan. Jadi mungkin sebagian uang orang sudah dialokasikan untuk beli ketupat, beli baju dan lain-lain. Dan yang kedua tentunya sebagian dari penduduk Jakarta itu udah pulang kampung gitu. Biasanya bahkan seminggu atau bahkan 2 minggu sebelumnya itu udah pada pulang kampung. Jadi apakah mungkin kuantitinya bisa naik atau enggak? Yang jelas ini sebuah situasi yang menurut gue sih lumayan challenging ya. Challenging dalam arti kenaikan harga ini tentunya akan menaikkan juga income buat tim nasional kita untuk membenahi sektor-sektor yang mungkin mesti dibenahi, atau mungkin infrastrukturnya, supportingnya, seperti mungkin fasilitas untuk pemain, fasilitas juga untuk federasi dan lain-lain. Intinya untuk membangun sepak bola kita, tapi di sisi lain juga ekspektasi akan tinggi. Ini tidak murah teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman yang cukup beruntung, angka 300.000 ini adalah tiket yang paling murah. Itu mungkin nggak seberapa ya, naik 60.000. Tapi mungkin buat sebagian teman-teman mungkin yang ya katakanlah income-nya pas-pasan, naik 60.000 itu adalah setara dengan beras 5-6 liter, yang artinya itu bisa untuk makan mungkin 2 minggu bahkan 3 minggu tergantung berapa keluarganya. Tapi apapun itu tentunya ya ini akan menggunakan berarti demand dan supply ya. Ketika ada demand yang meningkat, kemudian supply-nya segitu-segitu aja, maka harga biasanya akan naik. Itu kalau kita mengikuti pasar persaingan sempurna ya. Tapi kita nggak mau jelimet, nggak mau terlalu belajar soal kuliah. Tapi yang jelas ya, ini angka yang fantastis. Jadi diperkirakan sekali lagi PSSI bisa akan mengenerate duit sebesar 70 miliar lebih. Tentunya kita berharap uang yang tidak sedikit ini bisa digunakan untuk perkembangan tim nasional kita. Dan nah ini dia ada dannya nih. Terakhir sebelum gua tutup, gue ingin mengajak kalian diskusi sekaligus juga untuk membantu menghalau spam judul yang sudah semakin luar biasa mengganggu. Dan ini bukan hanya di channel gue yakin kalian udah tahu di channel di mana-mana itu mereka benar-benar menyerbu habis-habisan. Nah, gue minta partisipasi kalian, engagement kalian untuk memberikan komentar di kolom komentar, sekaligus tentunya untuk melatih kita berdiskusi secara runtun. Nah, sekarang pertanyaan gue sederhana. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan kenaikan harga tiket yang terakhir ini? Kalau setuju, alasannya apa? Dan kalau kalian nggak setuju atau keberatan, kalian sertakan keberatannya seperti apa. Mudah-mudahan dari diskusi ini kita bisa mendapatkan pencerahan, bisa men-share informasi satu sama lain, bukan untuk saling menghujat. Dan last but not least, ini akan menjadi video gua yang video gua karena gue sedang keluar kota, ada sedikit, bukan sedikit lah, tapi ada musibah, dan setelah ini gue akan bikin video seperti juga permintaan teman-teman semua soal, nah ini dia nih, soal kekuatan tim nasional, calon lawan tim nasional kita, yaitu Australia, di mana kita sudah mendengar sayup-sayup ya, ada beberapa pemain yang cedera. Nah, tentunya kita akan mengupdate seperti apa cedera mereka. Yang pasti satu pemain, Harry Souther, itu sudah dipastikan tidak akan bisa tampil sampai akhir musim. Nah, siapa lagi di antara mereka yang dipastikan tidak main? Tunggu video gue selanjutnya. Alright teman-teman semua, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini. Terima kasih buat kalian yang sudah berpartisipasi untuk meng-kick spam judul. Dan tentunya gue berharap kalian lancar puasanya buat yang menjalankan puasa, dan tentunya sehat selalu. Bye-bye, adios, thank you.